Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aslam nih. Iya Pak. Mari duduk di situ ya. Iya. Oke. Bagaimana kabarnya Aslam? Baik-baik sih Pak. Baik-baik di alhamdulillah. Oke, kalau gitu Aslam tahu tidak kenapa Bapak panggil ke ruang BK ini? Nggak tahu juga Pak. Nggak tahu, Dik. Tapi kalau pada umumnya biasa siswa kalau dipanggil ke ruang BK itu kenapa Aslam? Coba. Mungkin bermasalah Pak. Bermasalah. Oke, jadi begini, Bapak dapat laporan dari guru-guru kalau ternyata nilainya Aslam ini ternyata menurun nih. Apa benar begitu Aslam? Kayaknya stabil jadi Pak nilaiku. Stabil? Iya. Terus kenapa ada laporan dari guru-guru masuk kalau ternyata nilainya Aslam ini baik-baik saja? Nggak tahu juga Pak. Begini Aslam, kita itu di BK ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi informasi-informasi yang dikasih sama Aslam ke Bapak itu insya Allah akan terjaga kerahasiaannya. Jadi Bapak harap Aslam mau sampaikan hal-hal yang perlu disampaikan ke Bapak begitu, agar nantinya proses konseling kita ini juga bisa terjalan dengan lancar dan Bapak juga bisa bantu Aslam untuk cari solusi dari permasalahannya Aslam ini. Bisa begitu Aslam? Bisa Pak. Oke, kalau gitu kita tenangkan dulu pikiran tak, kita tarik nafas, dan kalau tenang bisa kita mulai di. Iya Pak. Oke, kalau begitu sebelum kita mulai bisa tidak kita lakukan kontrak waktu terlebih dahulu? Mungkin 45 menit cukup tidak menurut Aslam? Cukup Pak, insya Allah. Cukup? Iya. Oke, 45 menit ya, kalau begitu kita setujui. Oke, kalau begitu langsung saja kita mulai. Bisa mungkin Aslam ceritakan apa akar masalahnya ini, kenapa Aslam bisa nilainya ini turun begitu? Mungkin itu Pak, salah satunya Pak, sering main game di kelas, kemudian sering juga bicara sama teman pada saat guru menjelaskan Pak. Mungkin salah satunya itu Pak. Oke, kalau begitu jadi Aslam ini sering main game ya di kelas dan sering ngobrol sama teman-teman kalau pembelajaran berlangsung. Iya Pak, betul sekali Pak. Kalau di rumah bagaimana Aslam? Begitupun di rumah Pak. Di sekolah main game, kemudian dilanjutkan lagi ke rumah Pak. Kemudian kalau ada waktu luang digunakan untuk tidur, bukan digunakan untuk belajar Pak. Tapi jadi Aslam ini tidak pernah belajar di rumah gitu? Sedikit Pak. Jadi Kadang-kadang. perbandingannya itu beda ya? Beda. Oke. Iya Pak. Kalau begitu mungkin ada faktor lain begitu yang mendasari Aslam bisa nilainya ini turun? Mungkin faktor lainnya itu Pak, dari kurangnya motivasi dari orang tua Pak, kurangnya komunikasi juga dari orang tua Pak, karena orang tua dua-duanya kerja toh Pak, jadi tidak sempat Pak, tidak sempat bicara. Oh, jadi orang tuanya Aslam ini perginya pagi pulang malam begitu? Iya Pak. Oh, jadi Bapak bisa simpulkan permasalahannya Aslam ini, Aslam tidak bisa mengatur waktunya dalam belajar ya tadi? Iya Pak, betul Yang Pak. didasarkan oleh Aslam keseringan main game sama membuang-buang waktu sama kurangnya motivasi dari orang rumah begitu? Iya Pak. Oke, kalau gitu Bapak bisa mengerti perasaannya Aslam sih, dan itu lumayan berat juga sih kalau Bapak bisa bayangkan. Tapi kalau Bapak boleh tanya, Aslam mau tidak ada perubahan begitu dalam nilainya Aslam ini? Mau ada peningkatan Pak. Tidak? Mau sekali Pak. Mau di? Iya. Alhamdulillah. Ini Aslam, Bapak ada beberapa saran yang bisa mungkin Aslam coba di rumah, dan Bapak harap nilainya Aslam ini setelah mencoba tips-tips dari Bapak ini bisa meningkat begitu. Kira-kira Aslam mau tidak coba? Mau Pak. Mau di? Iya Pak. Oke, kalau gitu ini ada beberapa tips yang kebetulan anak Bapak juga pakai di rumah, dan dia alhamdulillah sampai sekarang itu belajarnya rajin dan nilainya juga itu alhamdulillah aman. Jadi Aslam mau coba di? Iya Pak. Oke, mungkin kalau terkait motivasi ya, itu menurut Bapak kalau hal-hal yang kita mau begitu, itu
mungkin kita bisa motivasi diri kita sendiri. Dalam hal ini kan nilai. Jadi Aslam mungkin bisa motivasi dirinya sendiri itu untuk, kalau semisal Aslam mau nilainya itu bagus, Aslam bisa ya motivasi dirinya sendiri, karena kan ini ceritanya Aslam mau banggakan orang tuanya, Aslam juga mau ada perubahan dalam dirinya. Jadi Aslam motivasilah dirinya sendiri untuk belajar agar nantinya dapat hasil yang memuaskan begitu. Bisa dipahami Aslam? Bisa Pak. Karena begini, hal-hal baik kan dimulai dari diri kita sendiri. Jadi kalau bukan kita ya siapa lagi? Oke, kalau begitu kemudian untuk tugas-tugasnya Aslam itu agar nantinya bisa terstruktur, itu Bapak sarankan mungkin Aslam bisa buat list. Aslam tahu list kan? Iya Pak, tahu Pak. Nah, listnya itu Aslam bisa tulis dari pertama tugas yang paling susah mungkin, atau yang mau deadline begitu, Aslam bisa tulis di nomor 1. Nah, itu Aslam tulis dan itu duluan yang Aslam kerjakan. Kalau sudah Aslam bisa coret, terus selanjutkan ke nomor 2 begitu. Begitu terus sampai tugasnya Aslam itu habis. Oke. Kemudian untuk yang masalah buang-buang waktu tadi ya, yang Aslam gunakan untuk tidur. Iya Pak. Nah, waktu senjang di. Iya Pak. Oke, jadi begini Aslam. Kan sekarang itu Aslam punya HP kan? Punya Pak, punya. Oke, jadi mungkin untuk mengisi waktu senggangnya itu, kalau Aslam pulang dari sekolah, mungkin itu Aslam bisa pergunakan HP-nya untuk belajar di internet begitu. Iya Pak. Nah, Aslam kan misal kalau di sekolah itu belajarnya matematika tentang sin, cos, dan tan begitu. Iya Pak. Kemudian Aslam bisa pulang ke rumah dan searching tuh di Google atau di YouTube tentang materi yang tadi didapatkan di sekolah, dan Aslam bisa belajar sendiri di rumah begitu untuk mengisi waktu senggangnya. Dan insya Allah kalau Aslam melakukan itu, insya Allah belajarnya Aslam ini bisa terstruktur. Jadi Aslam bisa rajin lagi belajar, dan ya Bapak harap nilainya Aslam ini bisa melonjak lah atau Amin. Oke, kira-kira Aslam mau jadi lakukan itu tadi? Mau Pak, mau sekali Pak. Oke, kalau begitu bagaimana kalau kita lakukan kontrak perilaku dulu? Aslam tahu tidak kontrak perilaku itu apa? Tidak tahu Pak. Ini, jadi kontrak perilaku itu perjanjian dua orang, dalam hal ini Bapak dan Aslam, yang tujuannya itu untuk mencapai perilaku yang diharapkan begitu. Semisal kalau perilakunya ini dapat terlaksana dengan baik, maka Aslam akan dapat hadiah dari Bapak. Kemudian kalau Aslam ternyata tidak menunjukkan perubahan, itu Aslam akan dapat hukuman dari Bapak. Kira-kira setuju tidak Aslam? Setuju Pak. Ya setuju Dik. Kalau begitu kita ambil kertas dulu mungkin. Ini Dik. Sini. Ini laptop lagi. Ini pulpennya. Coba Aslam bisa tulis dulu apa yang mau Aslam capai gitu. Iya Pak. Ini Pak. Oke, sudah kalau begitu kalau Bapak mau tanya, kalau Bapak boleh tanya, kira-kira hukuman apa nih yang mau Aslam dapat ketika ini tidak terlaksana dengan baik? Mungkin kita mau yang ngatur Pak. Oh, saya? Iya. Nah, tapi nanti kalau Bapak yang kasih, Aslam tertekan lagi? Enggak sih Pak, karena kuatmu juga mental Pak. Kuat Oke. Bagaimana kalau Bapak punya saran ini? Bagaimana kalau sebagai hukumannya itu tugasnya Aslam itu ditambahkan sama gurunya Aslam gitu? Boleh Pak. Setuju? Setuju Pak. Jadi kalau begitu mungkin Aslam bisa tulis di sini mengenai hukumannya itu. Oke, begitu dia. Kalau misalnya Pak sudah kutulis begini hukumannya, nanti ada hadiahnya Pak. Oh ya, ada Aslam ada. Jadi nanti kalau Aslam ternyata ini tujuan-tujuan ini dapat terlaksana dengan baik, itu nanti Aslam akan dapat hadiah dari Bapak gitu. Tapi apa hadiahnya Pak? Weh, rahasia dong. Kasih tahu memang maka Bang Pak. Nggak bisa, nanti Aslam udah serius lagi. Intinya hadiahnya ini itu bagus Aslam, dan Bapak yakin pasti Aslam suka. Iya Pak. Jadi pasti Aslam mau toh? Mau Pak, mau. Jadi Bapak harap Aslam bisa
jalankan tugas-tugas ini dengan baik gitu. Iya Pak, siap. Oke, kalau begitu kita selanjutnya akan menetapkan tujuan begitu Aslam. Aslam bisa kembali lagi ke sini 2 hari ke depan mungkin. Ini hari apa sih? Hari Senin Pak. Oh, hari Senin nih. Jadi Aslam kembali Hari Rabu. hari Rabu ya? Iya Pak, Oke. hari Rabu. Gini, Aslam pulang ke rumah, Aslam terapkan tadi saran-sarannya Bapak, tips-tipsnya Bapak. Iya, Pak. Kalau semisal ada peningkatan, Aslam balik lagi ke sini, melapor iya, ke Pak. Bapak. Dan kalau ternyata Aslam menunjukkan adanya peningkatan, Bapak akan kasih hadiah. Iya. Tapi sebaliknya, kalau ternyata Aslam masih ngestak di situ saja, Aslam akan dapat apa? Hukuman. Oke, Aslam tahu gitu hukumannya apa? Iya Pak. Pasti tidak mau dapat hukuman. Iya. Oke, kalau begitu kita sepakati ini, Dik. Ini bisa Aslam bawa saja iya, untuk pulang ke rumah toh. Iya. Oke, ini. Ini Pak. Iya. Oke, mungkin ada yang mau Aslam sampaikan lagi. Kayaknya enggak ada nih Pak, cukup nih. Cukup nih. Iya. Oke, alhamdulillah kalau begitu, Dik. Jadi bisa kita anggap proses konseling ini berakhir. Iya Pak. Oke. Sebelum Bapak mengakhiri proses konseling kita, langkah baiknya kalau mungkin Bapak minta Aslam dulu untuk menyimpulkan. Mungkin apa yang bisa Aslam tangkap begitu? Yang bisa saya tangkap itu Pak dari proses konseling ini Pak, Ya. bagaimana saya bisa nantinya memotivasi diri saya sendiri Pak, tidak minta bantuan dari orang lain toh Pak, tidak minta motivasinya dari orang lain Pak. Kemudian saya juga bakal mengurangi lah main gamenya, tidurnya begitu Pak. Oke, begitu Di. Iya. Oke, jadi Aslam ini sudah paham ya mengenai apa yang akan dijalankan tadi. Iya, Pak. Oke, jadi tetap semangat nak. Bapak harap Aslam dapat nilainya ini bisa meningkat lagi dari yang Amin. sekarang ini. Jangan putus asa, tetap kita motivasi diri tak sendiri. Iya Pak. Oke, kalau begitu tidak ada yang mau disampaikan, Di. Kayaknya enggak ada nih Pak. Oke, mungkin karena kebetulan ini waktu juga sudah menunjukkan mau habisin waktu, Di. Iya Pak. Jadi mungkin Aslam bisa kembali nih ke kelasnya. Iya Pak. Jangan lupa kembali ke sini hari Rabu nah. Iya siap Pak. Ya, untuk melapor. Oke, kalau begitu. Iya Pak. Kalau gitu pamit Pak. Iya. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Hati-hati, Di. Iya.